Ya, oke. Very good. Ya. Oke, kita mulai saja. Ya, selamat siang, selamat datang di Kompak Podcast ya, Kompak Siang ya. Seperti biasa kita hadir setiap hari Senin sampai hari Kamis mulai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai ya. Podcast Kompak Siang ini selalu menghadirkan obrolan inspiratif yang memperkaya iman dan wawasan kita. Ya, hari ini ya saya sangat bersyukur ya bisa berbincang dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, Bapak Pendeta Saroli Harefa. Ya, beliau berasal dari Nias ya. Tapi saat ini menggembalakan jemaat di Bekasi ya. Kita akan mendengar kisah Pak Saroli mengalami Kristus secara pribadi pada waktu itu ya, waktu mudanya, dan pengalaman pelayanan beliau yang pasti akan menjadi berkat bagi kita semua. Luar biasa. Alright, bagi Anda yang sudah hadir di Zoom maupun yang menyaksikan melalui YouTube, Facebook, dan Instagram, kami mengucapkan selamat menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update dari konten-konten terbaru kami. Mari kita mulai dengan penuh sukacita podcast ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam perbincangan hari ini, mari kita mengenal lebih dalam tentang Kompak. Kompak adalah singkatan dari komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini berarti bahwa Alkitab adalah highest ya, the highest authority, otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Otoritas tertinggi bukan gereja, bukan pendeta, bukan pastor, dan bukan yang lain. Otoritas tertinggi adalah firman Tuhan. Maka siapapun dia, baik gereja, pendeta maupun kita semua harus tunduk pada firman Tuhan. Alright. Oke, bagi Anda yang saat ini menyaksikan melalui YouTube, Facebook, atau Instagram, kami mengajak Anda untuk membagikan siaran ini ke komunitas-komunitas yang lain. Ini adalah bagian dari amanat agung seperti yang tertulis dalam Matius 28, 19 sampai 20. Ya toh, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan Markus 16 ayat 15 ya, pergilah ke seluruh dunia beritakan Injil. Wow, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya, kamu akan menjadi saksiku. Wah ya, mari kita bersama-sama menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Alright, sebelum kita melanjutkan ya, saya mau disclaimer ya, podcast Kompak Siang ya, ada satu hal yang penting yang perlu kami sampaikan ya pada seluruh pemirsa yang bergabung melalui virtual Zoom, YouTube, Facebook, dan Instagram. Podcast Kompak Siang adalah ruang berbagi pengalaman iman dan perjalanan spiritual para narasumber dalam perjumpaan pribadi mereka dengan Kristus. Ya, podcast ini tidak bertujuan untuk menyinggung atau menjelekkan kepercayaan manapun. Kami percaya bahwa setiap orang memiliki perjalanan spiritualnya masing-masing. Dan dalam podcast ini kita hanya akan membahas bagaimana narasumber yang pada siang hari ini mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup mereka ya. Mari kita saling menghormati dan menjadikan ruang ini sebagai tempat bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya ya, dan mari kita lanjutkan perbincangan hari ini dengan penuh sukacita. Oke, sebelum mulai podcast siang hari ini, saya ajak kita semua berdoa ya, kita satu hati, kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang indah ini untuk berkumpul dalam podcast Kompak Siang ini. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang terus menyertai kami. Kami berdoa secara khusus bagi narasumber kami, Bapak Pendeta Saroli Harefa, agar Engkau memberi hikmat dan keberanian baginya dalam menyampaikan kesaksian hidupnya, bagaimana perjumpaan pribadinya dengan Kristus telah mengubah hidup dan karakternya, sehingga ia menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau. Kami juga mohon perlindungan dan penyertaan Roh Kudus atas seluruh jalannya podcast ini.
dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya setiap kata yang diucapkan membawa berkat, menguatkan iman, dan memuliakan namamu. Kami serahkan semuanya di dalam tanganmu, di dalam Hampir nama Tuhan setengah, Yesus nggak tahu Kristus. apa mau Kami berdoa. dibikin dia pergi. Amin. Udah kucek, bisa kau lihat kalau mau. Bikin stres aja dia. Pak Saud, tolong di mute, mikrofonnya terbuka Pak. Tolong di mute ya. Selama podcast ini berlangsung, tolong di mute, semuanya di mute. Oke, kita sapa dulu yang ada di virtual Zoom ya. Ada Pak Bambang Singosari, salam Pak Bambang, terlambat masuk. Oke, ada acara ini. Ada Pak Saud dari mana dia? Di mana kotanya, di mana Pak Saud? Di California Pak, California. Oke, California. Alright, Amerika ya. Di sana malam ini. Di sana malam hari. Oke. Ada Pak Karel, Surabaya. Nah, ada narasumber kami, Pak Saroli dari Bekasi, dan di YouTube lumayan banyak sekarang. Baru 25. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, selamat datang Pak Pendeta Saroli Harefa. Senang sekali ya bisa berbincang dengan Bapak Saroli hari ini di podcast Kompak siang ini ya. Teman-teman, it will be very exclusive and it's gonna be inspiring ya, very inspiring ya. Bagi awal, Pak Saroli bisa diceritakan secara singkat tentang asal usul Bapak, asal dari mana, latar belakang keluarga, ya, dan Pak Saroli anak keberapa dari saudara kandung, lalu apa yang membuat Bapak tertarik ya, menerima panggilan ya sebagai hamba Tuhan ya. Mengapa memilih jalan ini? Kok nggak memilih kerja di dunia sekuler gitu? Dunia sekuler kan yang mungkin menawarkan penghasilan yang lebih pasti, ya enggak? Mengingat penghasilan seorang pendeta kan seringkali nggak tentu, apalagi baru kan, misalnya ini. Nah, alright. Oke, saya berikan karpet merah untuk Pak Saroli mulai bercerita singkat tentang keluarga, asal usul ya, agar teman-teman bisa mengenal narasumber ini. Oke, saya berikan karpet merah. The time start now. The floor is yours. Go. Ya baik, salam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan dimanapun saat ini berada. Ya, saya sebelum kita melanjutkan, saya perkenalkan diri. Saya berasal dari Pulau Nias, pulau kecil ya, dari Pulau Nias. Dari tahun 89 sampai saat ini saya ada di Bekasi, Jakarta, ya, sudah keliling kemana-mana, ya. Tetapi saya bersyukur dari segala sesuatu yang saya berjalan sampai saya saat ini ditangkap oleh Tuhan. Amin. Ya. Dan saya percaya bahwa itu adalah bukan karena kekuatan saya, tetapi karena Tuhan. Ya, pertama-pertama saya nyampai di Jakarta ini, ya banyak masalah, banyak pergumulan yang saya hadapin. Memang saya pertama sekali masuk Jakarta adalah saya seorang karyawan. Ya, saya seorang karyawan. Ya, berjalan waktu tidak saya pernah puas. Sampai tidak pernah puas karena saya belum ketemu apa sih yang harus aku kerjakan. Apa yang harus saya kerjakan. Tetapi berjalan waktu, ya Tuhan kasih jawaban. Ya, kami ada 9 orang, ya bersaudara. Saya anak yang terakhir atau namanya anak bontot. Ya. Ya. Oke. Nah, saya ini anak bontot. Pasti ya, dimanja ya. Yang keluar jauh. Pasti dimanja keluar ya. Jauh dari Pulau Nias itu hanya saya sendiri. Wow. Yang sampai Jakarta. Tapi yang lain ada yang di Medan dan di Nias. Oke. Ya, jadi itu yang perjalanan saya dari Pulau Nias sampai ke Jakarta ini. Nah, berjalan waktu sekian tahun saya di Jakarta, akhirnya saya punya keluarga.
Ya, Ya, saya punya sebentar Pak, keluarga. sebentar Pak Saroli. Satu keluarga 9 orang, bungsu, apakah semua basicnya dari orang percaya semua? Kah? Itu awalnya memang kita dari lahir semua orang percaya. Oke. Sampai sekarang ada yang nyebrang? Puji Tuhan tidak ada, Tidak. tetapi tinggal satu orang kakak saya, yang lain udah almarhum. Oh, oke. Tinggal Ya, satu orang ya, jadi saya kakak. tinggal berdua, Berdua, ya, ada 7 orang almarhum. almarhum semua, udah bersama dengan Oh, Tuhan. amin, amin. Oke, ya Ya, meninggal dalam Kristus. Oke, alright. betul. Ya, jadi akhirnya dalam perjalanan menempuh sampai saat ini, ya rintangan masalah pasti ada. Tetapi mulai dari tahun 2002, disitulah Tuhan tangkap saya. Tuhan tangkap saya untuk melayani sepenuhnya. Ya, melayani keluarga saya, dari saya keluarga, dan melayani dengan siapapun. Saya mulai melayani di sana. Itu sudah di Bekasi, Pak ya? Nah, masuk di tahun 2000, bagaimana? Sudah di Bekasi tuh? Atau masih di Nias? Sudah di Bekasi saya, Pak. Ah, Sudah di Bekasi. berarti ditangkap Tuhan waktu di Bekasi ya? Ya, saya di Bekasi ditangkap Tuhan, saya Oke. harus melayani. Ya, jadi mulai dari tahun 98 saya dipakai Tuhan untuk menggembalakan satu gereja. Tetapi berjalan waktu saya masih belum puas. Kenapa? Karena fokus saya belum tahu saya mau arah kemana, apakah saya mau harus benar-benar menggembalakan 100% atau tidak. Nah, tetapi sekarang saya dipakai Tuhan untuk melayani dengan sistemnya Tuhan, yaitu menjadi seorang misi. Oh, Ya, oke. seorang misi. Ya, nah dengan seorang misi itu saya minta sama Tuhan, saya tidak mau hanya misi begitu saja. Saya tidak mau hanya menceritakan kebaikan Tuhan terhadap orang-orang. Saya tidak mau begitu. Tetapi Tuhan harus sekaligus memberikan bagi saya ada kekuasaan. Karena pendeta banyak, berbicara banyak, maaf kata banyak, ya banyak, begitu luar biasa banyak. Tetapi saya hanya minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya minta ada kuasa Tuhan yang harus Tuhan kasih sama saya. Perjalanan waktu Tuhan kasih. Dalam perjalanan saya, Tuhan pertama sekali Tuhan memakai saya keluar dari Jakarta menuju Boyolali, karena di situ ada mission trip yang di bawah ada gembala pada saat itu. Ya, itu berjalan waktu, akhirnya saya minta sama Tuhan, saya tidak penting tempat yang enak dan bagus. Oke. Saya tidak mau tempat enak yang bagus. Istri saya, anak-anak saya tidak penting itu tempat yang bagus. Tetapi hanya saya minta kepada Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi. Gimana Pak? Ya. Sebentar Pak ya. Ya. Mohon tanya Pak ya. Boleh. Kalau Bapak dari Nias datang Ya, ke Jakarta. Pak Karel boleh perkenalkan diri. Kalau Pak Karel dia belum kenal Pak Karel kan? Tolong perkenalkan sudah kenal, diri. Pak. Sudah kenal ya? Sudah. Oh ya, oke. Ya. Sudah. Alright. Sudah Oke, kenal silakan. Pak. Silakan Terima Pak kasih Karel. ya. Oke, lanjut. Ya. Itu ada ponaan saya menikah dengan Pak Harefa juga di Jakarta itu. Iya. Amin. Ya. Gini Pak Harefa. Tadi Bapak cerita dari Nias datang ke Jakarta itu bekerja di dunia reguler. Ya Pak ya? Betul. Ya. Oh tiba-tiba jadi hamba Tuhan tuh apa ceritanya? Betul. Jadi gini, saya menjadi hamba Tuhan ketika saya belum puas. Kepuasan pribadi saya itu belum ada, Pak. Jadi makanya saya berdoa sama Tuhan, apa yang sebenarnya aku harus lakukan. Jadi bukan karena kehendak pribadi saya, tetapi saya minta kepada Tuhan, apa yang sebatasnya saya harus lakukan.
Nah, akhirnya Tuhan kasih hikmat buat saya untuk melayani. Melayani bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan maupun yang sudah mengenal Tuhan, yang punya masalah, pergumulan, dan mungkin di luar sana banyak orang yang mengalami berbagai hal penyakit dan keterikatan dengan kuasa-kuasa gelap. Itu yang Tuhan utus saya sampai saat ini. Makanya saya sudah fokus dan saya benar-benar setia dan taat apa yang Tuhan lakukan buat saya sampai saat ini. Oh ya, oke oke. Mohon maaf Pak Saruli ya. Baik. Baik. Ya, kalau tadi Pak katakan bahwa saya ditangkap Tuhan pada waktu bekerja di dunia reguler. Tapi kan saya di Borgol kan? Tidak, Pak. Oh, tidak ya? Ya, kira-kira Pak Saroli, waktu itu waktu Bapak dipanggil Tuhan itu apa? Bukan dipanggil ya, ditangkap Tuhan itu Ditangkap. apa dalam suatu tim apa sendiri, Pak? Itu dalam saya lagi menyembah di satu gereja, Pak. Dalam gereja. Saya lagi menyembah di dalam gereja, akhirnya air mata saya mengalir dan mengalir. Saya nggak tahu, karena memang saya awalnya itu bukan di karismatik, Pak. Saya adalah gereja lama. Ya, saya gereja lama, jadi hanya kita bisa menyanyi pas saat firman puji-pujian aja. Tetapi saya masuk di gereja karismatik pada saat itu, itulah hati saya menyentuh. Ya, sampai saya nangis. Kenapa saya nangis dan nangis terus? Ya, nah dari situ jawaban itulah mulai timbul. Jawaban itu mulai datang bagi saya. Nah akhirnya dengan timbul begitu saya langsung tangkap. Berarti Tuhan sudah melakukan dan dia setia kepada saya dan dia harus memakai saya untuk melayaninya. Amin. Itu yang memang saya tetap itu saya pertahankan. Nah, berjalan waktu akhirnya saya diutus karena mission trip. Saya di Boyolali, yaitu tadi saya bilang, saya tidak mau tempat yang enak. Mau tidur dimanapun saya tidak penting. Yang penting saya mau melayani Tuhan di sana, tetapi nyatakan bagaimana Tuhan melakukan mukjizat bagi orang sana. Amin. Bagaimana Tuhan melakukan apa yang Tuhan bisa pulihkan di sana. Dan itu yang saya minta bukti sama Tuhan. Wow, keren. Nah, itu terjadi. Itu tempat saya nggak tahu, itu tempat tidak bagus. Ya, menurut manusia saya itu tidak nyaman lah. Dan teman-teman saya itu mereka tempat yang enak, pakai AC, wah luar biasa, pokoknya makan yang enak. Ya, saya masuk ke tempat seorang hamba Tuhan yang memang tidak bisa kita bilang secara manusia, kok ini Bapak ini begini, Pak Pendeta ini kok begini, ya. Nah, sudah akhirnya kami nginap di situ. Nah, ini dia ngajak kami untuk berdoa keliling. Berdoa keliling, kurang lebih kami berdoa itu ada sekitar 10 keluarga. Kami berdoa dan yang terakhir ada satu keluarga itu anaknya lumpuh total dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak bisa melakukan aktivitas sama sekali. Itu tiba-tiba kami ditelepon. Ini ibu, tolong Bapak dan Ibu berdoa buat anak kami. Saat itu kami siap untuk mau pulang, akhirnya kami kembali lagi ke belakang untuk mendoakan anak ini. Kami melakukan pujian, hanya satu pujian. Setelah itu kami berdoa, saya tumpang tangan di kepalanya, saya bilang sama anaknya, kamu berdiri, kamu jalan saat ini. Tidak ada yang tidak bisa, Tuhan pasti kamu bisa jalan. Saat itu langsung dia bisa berjalan, bisa melangkah, bisa lari pada saat itu. Nah, jadi itulah yang membuat saya bangga dan luar biasa. Tuhan luar biasa menyatakan kuasanya pada saat itu.
Nah, akhirnya kami pulang dari Boyolali, kami pulang ke Bekasi, ketemu lagi ada ibu-ibu, ya, ada ibu-ibu. Pas saya habis pelayanan, ada ibu-ibu minta dia itu memang ada batu empedu, ya, ada batu empedu. Dia keluar dari rumahnya. Kami tanya, kenapa ibu? Ada masalah apa dengan ibu? Oh iya, saya lagi ada batu empedu dan ini sekarang saya harus berobat. Harus berobat. Oke, dia pergi. Sebelumnya kami berdoa. Kalau memang itu kami berdoa hanya di pinggir jalan. Ya, bukan di dalam rumah, pinggir jalan. Ya, dengan istri saya dan teman-teman sahabat saya pada saat itu. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan ibu ini saat ini. Setelah itu sudah selesai, dia pergi berobat. Nah, tengah malam saya minta sama dia, tolong ibu HP-nya ibu kasih ke kami, ya, biar tahu saya bagaimana nanti perkembangan ibu. Puji Tuhan, dia WA istri saya, dia bilang, sekarang kok badan saya enak. Badan saya enak. Karena memang udah divonis dia bahwa 1 minggu ke depan dia harus dioperasi, diangkat batu empedunya. Tetapi besoknya hari Seninnya, puji Tuhan, diperiksa dari USG itu hasilnya 0, 0. Jadi udah tidak ada lagi batu empedu yang diharap. Oh. Puji Tuhan, dari situ, nah berjalannya waktu, akhirnya Tuhan memakai saya keliling kemana-mana, dan sudah banyak mujizat Tuhan akan terjadi bagi orang-orang, dan saya tetap teguh iman, percaya bahwa Tuhan Yesus tidak ada selain dari itu. Amin. Tidak ada selain dari itu karena sudah nyata dan memang benar-benar nyata. Bukan cerita orang, tetapi itu semua nyata. Amin. Ya, semua itu nyata, bukan hanya cerita orang. Dan itu nyata di depan mata saya sendiri, dan saya memang Tuhan pakai saya untuk melakukan buat orang. Dan kalau dihitung sampai saat ini, ya, kalau dilihat, karena memang vonis dokter itu sudah banyak bagi orang-orang yang dibilang tidak bakalan sembuh. Tidak bakalan sembuh, sudah banyak. Ya, terakhir ada anak yang penyakitnya itu serba kekurangan semua. Ya, itu dari kakinya sudah bengkok, dari dengkulnya naik ke atas nggak bisa ditekuk dan nggak bisa berdiri, dan pinggangnya, tulangnya itu lepas, dan di belakangnya itu ada jendol, ada tulang, tetapi puji Tuhan saat ini anak itu sudah sembuh, sudah normal. Sekarang ini tinggal latihan untuk dia bisa jalan, karena anaknya sudah 21 tahun. Ya. Terakhir kemarin saya habis dari Blitar, kita berdoa, ada satu bapak-bapak penuh dengan penyakit kulit. Ya, penyakit kulit. Akhirnya kita berdoa sama-sama, puji Tuhan, saat itu Tuhan alami dia mujizat daripada Tuhan. Dia sembuh pada saat itu. Saya percaya kepada kita semua, kalau kita benar-benar ada di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil, dan semua akan dipersiapkan dan diperlengkapi kita, baik berkat jasmani, berkat rohani. Tuhan pasti nolong kita. Satu kesaksian yang luar biasa yang tidak. Ya. Anak saya masuk sekolah yang cukup terkenal. Itu anak saya dari sekolah kelulusan dari SMP dia, itu dibilang dari wali kelasnya, "Papi, jangan sekali-sekali dibayar uang sekolah anaknya untuk menyelesaikan SMP-nya. Sudah ada yang membayar, sudah ada yang memberkati. Pokoknya papi
beberapa puluh juta ini sudah ada yang kaya. Ya, itu luar biasa. Terus masuk SMA, semestinya setiap kita harus minta surat izin, surat surat dari gereja, surat dari RT. Tetapi ini luar biasa Tuhan jamaah, tidak satupun surat saya minta. Tidak satupun saya minta surat dari gereja dan dari sekolah. Dan uang sekolah anak saya itu dikasih diskon yang luar biasa. Tanpa saya minta. Saya minta itu dikasih diskon yang luar biasa. Baik itu uang masuk dan juga uang tiap bulan. Wow. Saya percaya ketika kita setia dan taat di hadapan Amin. Tuhan, berkatnya luar biasa. Amin. Jangan pernah kita bimbang, jangan pernah kita ragu bahwa Tuhan Yesus menyediakan dengan caranya. Karena rancangan Tuhan indah. Amin. Ya. Oke, Pak Pak Karo, ada yang mau ditanya lagi? Enggak, Pak. Yang lain mungkin, Pak. Ada Ibu Rita itu. Sama saya sapa dulu. Selamat siang Ibu Rita, ada siapa tadi, ada EM 1881 hilang lagi dia. Udah keluar ya. Iya, Ya, keluar hilang. lagi dia. Keluar lagi. Ya, oke. Selamat siang Ibu Rita dari Depok ya. Oke, Pak Saroli. Pak Saroli belum cerita. Tulang rusuk dari mana, Pak? Tulang rusuk dari Nias juga kah? Cakap lah. Ya, jadi tulang rusuk yang Tuhan sediakan buat saya saat ini, ya, itu dari Muslim. Wow. Ya. Dari mana? Dari Nias kah? Dari mana? Itu Jawa. dari Jawa. Oh, Boyolali jangan-jangan. Dari Jawa Timur, Malang. Wah. Dari Malang, wah. Kayaknya saya harus jadwalkan dia juga ini, Pak. Masuk podcast ini. Saya dari Malang juga, Pak. Karena saya dari Malang. Iya, ya, dari Malang. Saya perlu jadwalkan. Mertua adalah Ibu Haji. Wow. Dan dia ini adalah nomor ke-6 dari jumlahnya 12 orang. Wow, keluarga besar 12 sudah dimuridkan semua? Baru satu, Pak. Tadinya saya mau muridkan yang lain, tapi mereka sudah melihat gerakan saya, bagaimana saya harus menjangkau mereka. Jadi akhirnya tertutuplah, ya. Tapi yang saya ambil hikmatnya di situ, Pak. Yang saya ambil hikmatnya di situ, memang penolakan itu ada. Pastilah. Ya. Sudah otomatis penolakan itu ada. Ya. Ya. Tetapi puji Tuhan, walaupun ada statement dari keluarga besar, sampai saat ini kami bisa bersatu. Amin. Sampai saat ini kami bisa makan satu sama lain, keluarga kakak ipar saya, adik-adik ipar saya, dan ustadz yang ada di tengah-tengah, tidak ada masalah sampai saat ini. Amin. Bagaimana caranya? Saya harus berdoa, itu makan waktu kurang lebih 2 tahun. Saya berdoa, bagaimana keluarga ini bisa kami satu, itu yang utama bagi saya. Amin. Bagaimana kami bisa fellowship. Kami bisa ada masalah, sesuatu masalah apapun, kami bisa menyelesaikan dengan sama-sama. Tapi puji Tuhan, tidak ada satu orang pun yang menolak. Sampai saat ini kami bersatu. Amin. Sampai akhirnya mertua kami saat meninggal, dia tetap menunggu kami. Ya, keren. Pokoknya anakku yang kukasih, yang sudah beda dengan kepercayaan dengan saya, harus hadir saat ini. Itu yang luar biasa, Pak.
Mantap, mantap. Wah, Itu Pak. luar biasa ini. Anak saya ada 3, cucu saya ada 4. Wow, oke. Semua di Jakarta, di Bekasi ya? Semua. Semua di Bekasi, Pak. Oke, alright. Oke, Ya. teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofonnya. Pak Saya Pak. Bambang. Ya, silakan Ya. Pak Bambang. Monggo. Ya. Silakan, Baik. Pak. Perkenalkan dirinya, Pak. Mungkin Ya. belum kenal Pak Saroli ini. Silakan. Ya Pak. Jadi Sudah kenal Pak Bambang. Sudah kenal. Oke, lanjut Pak Bambang. dari Lanjut. Pak, saya Bambang Daniel Bambang dari Singosari, Malang, Pak. Baik, Pak. Ya, saya tadi mendengarkan luar biasa ya, meninggalkan pekerjaan yang sudah dalam zona aman, nyaman. Iya, betul. Ditinggalkan loh. Ya, jadi begini Pak, saya ingin bertanya dan ini juga mungkin bisa dibagi menjadi dasar motivasi kita ya, bagaimana pelayanan penginjilan dan pelepasan. Yang perlu saya tanyakan Pak, pertama itu saya kurang jelas, mohon diceritakan bagaimana dengan Bapak mengambil langkah untuk pelayanan penginjilan dan pelepasan itu, pembekalan secara personality itu bagaimana Pak? Saya ingin tahu sehingga Bapak bisa mengambil langkah untuk menjadi pelayan Tuhan yang tadi sudah disampaikan tidak lebih enak daripada yang pekerjaan Bapak yang tinggalkan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat tadi dari penjelasan ataupun apa yang Bapak sampaikan tadi dalam pelayanan penginjilan dan pelepasan itu tidak pernah mengalami kegagalan. Terus yang ceritanya itu ada kesuksesan lain. Yang perlu saya tanyakan, pernahkah Bapak mengalami kegagalan dalam pelayanan Bapak lakukan? Kemudian bagaimana caranya untuk mengatasi masalah itu? Itu Pak yang saya tanyakan, ada 2 hal, mohon dijelaskan Pak. Terima kasih Tuhan untuk memberkati Pak Saroli Arif Pak. Masuk dah. PDF jalan terus. Oke, baik, Pak. Maaf, yang pertama tadi apa ya, Pak? Intinya aja, Pak. Intinya bagaimanakah pembekalan Bapak itu untuk menjadi pelayan penginjil dan pelepasan kepada orang? Oke, baik. Langsung saya jawab ya, Pak. Langsung saya jawab. Ya, silakan Pak. Yang pertama, itu saya harus bangun dan memaafkan terhadap siapapun, terlebih di dalam satu keluarga. Suami istri, keluarga besar di sekitar saya, keluarga besar saya dan keluarga istri saya. Itu yang pertama saya harus punya sikap begitu. Dan sebelumnya saya menghargai orang tua saya. Saya menghargai, saya mengasihi mereka. Bagaimanapun kondisinya, saya tetap menghargai dan mengasihi mereka. Itu yang harus komitmen dari hati saya. Nah, di dalam zona yang saya pikirkan, mungkin secara manusia material, yang saya harus dapatkan dari sekuler saya pada saat itu, saya sudah mengambil keputusan Tuhan pasti akan memberikan berkat bagi saya. Itu sudah niat di dalam hati, bukan hanya sekedar aku melakukan. Itu keputusan yang sudah saya ambil dan saya harus benar-benar setia kepada Tuhan kapanpun dan dimanapun, tidak pernah ada batas dan tidak pernah saya menolak. Itu baik bersih lokasi atau tidak, baik lokasi, keadaan dan apapun, saya tetap melayani mereka.
Saya tidak pernah melihat keadaannya mereka. Saya sudah siap melayani dimanapun. Dan di denominasi apapun, kepercayaan apapun, saya sudah siap untuk melayani mereka. Nah, mungkin kita melihat bagaimana bisa masuk ke saudara-saudara kita yang memang notabene-nya belum percaya kepada Tuhan, tetapi saya minta kepada Tuhan bukti yang nyata untuk saya harus lakukan dan mukjizat di sana. Disitulah Tuhan pilih dan pakai saya ketika mereka ada satu keluarga yang mungkin dalam kondisi sakit berat, sakit yang memang tidak bisa mengalami kesembuhan atau dioperasi dan segala macam, dan disitulah kesempatan saya untuk melayani mereka. Sehingga sampai saat ini bukan hanya orang Kristen yang minta sama saya untuk mendoakan rumah mereka, saudara-saudara kita baik yang dari Muslim, baik yang dari Konghucu, baik yang Buddha maupun Hindu, saya sudah masuk di dalam keluarga mereka dan saya sudah mendoakan mereka. Dan sampai saat ini saya tidak pernah ditolak oleh siapapun. Ya. Kalau tadi saya dengarkan Bapak dalam pembekalan untuk menjadi pelayan dan penginjilan dan pelepasan hanya dua, Pak. Pengampunan orang terdekat, ya termasuk istri, anak, keluarga besar lah. Terus menghargai orang tua. Untuk yang lainnya apa, Pak? Yang berikutnya, saya tidak pernah simpan kalau ada orang tidak suka dengan saya, orang yang memang menganggap saya kerjaannya begini, tugasnya hanya pelayanan, saya tidak pernah menyimpan. Saya tidak pernah menyimpan dendam, saya tidak pernah mau menyimpan sakit hati, saya tidak pernah merenungkan kenapa orang ini tidak sayang dengan saya, kenapa orang ini tidak baik dengan saya, tidak pernah simpan. Saya harus mengampuni mereka. Makanya saya setiap malam, di tengah malam saya berdoa kepada Tuhan setiap malam. Tuhan tolong saya, ampuni saudara-saudara saya siapapun mereka yang menyakiti saya, dan mereka harus diberkati oleh Tuhan. Dan keluarga saya juga diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu yang sering setiap hari saya baca, setiap hari saya dengar, dan setiap hari saya merenungkannya itu. Nah, itulah yang Tuhan mau bagi saya. Sampai saat ini saya tetap kuat untuk melayani Tuhan. Amin. Jadi Ya, Ya, sudah tadi cukup ya, memang- Pak Bambang, cukup ya. Saya berikan ke teman yang lainnya. Ya, cukup Pak. ada yang kedua itu Pak belum jawab. Yang Ya. mana? Yang mana, Pak? Yang mana Pak? Saya kira itu sudah semua itu Pak. Belum. Pernahkah Kayaknya Bapak belum. mengalami kegagalan dalam pelayanan Bapak Oh, yang dilakukan? Kemudian bagaimana caranya Oke. untuk mengatasi Kalau itu? sampai saat ini untuk melayani orang nggak pernah saya mengalami kegagalan, Pak. Pak, oke. tidak pernah. Benar gagal ya. Makanya saya bilang tadi, saya dimasuk di saudara-saudara kita baik Muslim, baik Hindu, baik Buddha maupun Konghucu, itu saya Ya. semua masuk. Dan Ya, itu, mereka Pak, yang tidak saya pernah tanyakan menolak itu. saya karena Ya. mereka mengundang saya. Ya, ya. Rata-rata mereka mengundang, Pak. Ya, itu yang saya mau tanyakan Bapak. Kenapa kok begitu Bapak tidak pernah mengalami kegagalan? Itu yang justru itu yang saya tanyakan kepada Bapak. Oke. Jadi yang pertama, Pak, saya benar-benar harus berdoa kepada Tuhan. Makanya saya berikan waktu saya untuk berdoa di tengah malam. Saya tetap minta sama Tuhan, setiap malam Tuhan di jam 12 atau jam 1, Tuhan pasti bangunkan saya untuk berdoa, untuk memohon pertolongan daripada Tuhan. Itu intinya pertama, Pak. Jangan kita lepas dari doa, berhubungan langsung dengan Tuhan. Baik, Ya. Pak. Terima kasih. Jadi membangun relasi ya, Pak ya. Ya. Betul, Pak.
Ya, Ya, terus terima terima kasih. kasih. Mantap. Oke, hari ini saya lihat ada Ibu Ernil Elizabeth, ya terlambat masuk ya, jadi nggak dengar yang awal nih. Selamat siang Ibu Ernil Elizabeth. Halo. Nggak monitor Malam lagi. Pak. Ya, terlambat masuk ya, nggak sempat dengar awal. Oke, ya Pak Saroli. Pak Saroli, Iya, Pak. nah di dunia orang percaya, Pak, ya banyak orang berpikir ya bahwa gereja hanya sekedar ya ritual, sebuah kebiasaan bahwa orang Kristen harusnya ibadah hari Minggu, ya ada pandangan seperti itu, ya gereja hanya sebuah sekedar ritual, sebuah kebiasaan bahwa orang Kristen kalau hari Minggu harusnya ibadah. Bahkan banyak yang nggak mengalami Kristus loh Pak, secara pribadi. Ya, Betul, hanya sekedar rutinitas. betul. Jadi artinya apa? Ya nggak punya relasi yang spesial dengan Kristus kan? Tidak ada relasinya. Bagaimana menurut Pak Saroli menghadapi fenomena yang seperti ini? Apa yang Ini Pak Saroli lakukan? baik, ini memang dilema. Ini dilema dalam pelayanan, Ya, tapi saya sering sampaikan melalui firman Tuhan ketika saya khotbah, pertahankan imanmu dan percayamu kepada Tuhan Yesus. amin. Jangan jual imanmu karena faktor kebutuhan kita setiap hari. Iya, Itu saya ingatkan itu sama mereka. Jangan pernah jual imanmu karena faktor kebutuhan jasmani ini. Tetapi pertahankan imanmu, percaya kepada Tuhan Yesus. Karena saya bukan hanya cerita, dan saya sudah mengalami bagaimana kemurahan Tuhan, dan nyata Tuhan pakai saya untuk melayani dia amin. sepenuh hati. Mantap. Gitu, Pak. Ya, oke. Ya pasti ada ya. Yang seperti itu ada. Itu. Ada, Pak. Oke. Ada teman ini. Ada yang mau bertanya Pak Saud dari California. Ada mau ditanyakan Pak Saud? Halo. Gak monitor ya? Oke. Mama Ita ada yang mau? Mama Ita hilang ya? Ada. Ibu Ita mau bertanya? Ada Pak Oke, Andre. ada. Boleh. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Yes. Mumpung ini narasumbernya Yes. luar biasa ini. Bisa buka kamera. Oh iya. Ya, supaya dan perkenalkan dirinya kepada Pak Ya. Saroli. Ya. Selamat siang semuanya. Salam. Salam. Ya, salam kenal Pak Saroli. Saya Ibu Rita dari Depok. Ya, sama-sama Bu Oke, Rita. saya ingatkan lagi ya sebentar. Saya disclaimer dulu. Jika ada pertanyaan dari peserta ya, dari saya juga, dari peserta yang mungkin pertanyaan itu menyinggung pribadi atau mengandung rasa ras ya. Pak Saroli boleh tidak menjawab. Ya, silakan Mama Ita. Silakan. Lanjut. Ya Pak Saroli, saya kagum sama Tuhan Yesus ya, yang memakai Bapak begitu dahsyatnya. Amin. Dengan harga yang Bapak bayar. Maksudnya Bapak tinggalin dunia sekuler, terus Bapak komitmen sekali dengan pelayanan itu ya. Pertama memang pengampunan yang Bapak buat, pengampunan gitu ya. Betul. Ya kalau saya rasakan sendiri nggak mudah itu, nggak mudah sekali Pak, nggak mudah. Ya saya sebenarnya di mulut mengampuni, tapi di hati ini gerut bener-bener deh, kembali lagi. Ya, saya mau tanyanya begini Pak, bagaimana untuk kita tuh eksis di pengampunan itu tetap stabil, sehingga kita berjalan itu dengan koridor Tuhan lah. Amin. Karena kiri kanan kita, permasalahan kita di pelayanan, ya kita hadapi yang orang-orang yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau di luar itu ya kita bisa memaklumi
di luar iman kita ya. Iya, Ini betul. justru yang ada di dalam iman percaya kita gitu loh. Saya tuh sampai rasanya, aduh gimana ya, dia udah kenal firman tapi kayak seperti ini. Nah itu saya minta sama Bapak, bagaimana tanggapan Bapak dengan solusinya, itu yang pertanyaan pertama saya ya, supaya kita tuh nggak jatuh bangun di dalam pengampunan gitu loh Pak. Karena rasanya memang sakit banget, sakit lah gitu. Nah itu satu. Keduanya seperti ini Pak, apa ya, kayaknya enak banget loh Bapak tuh ngomong, "Wah, mujizat terjadi," gitu. Gampang Bapak juga membuat mujizat terjadi seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya gini loh Pak. Dengan komitmen Bapak seperti itu, Pak Saroli bilang, "Saya harus punya, saya tinggalin pelayanan saya di gereja sebagai hamba Tuhan, tapi saya harus, minta pelayanan saya yang spesifiknya apa?" Kan gitu. Spesifiknya, oh ada keajaiban, ada mujizat, itu, seperti itu. Nah itu rasanya saya tertantang loh Pak. Tertantang benar, saya sekian tahun nih jadi anak Tuhan, kok begini-begini aja, pengampunan aja belum rasanya masih jatuh bangun. Terus, terus bagaimana saya mau ngalami, doa dengan keajaiban dan mujizat, itu aja. Itu 2 aja itu Pak, buat saya rasanya yang masih, ganjelan, ya itu yang saya bilang tadi menjadi tantangan supaya level saya naik lagi deh, jangan jatuh bangun gitu loh Pak. Terima kasih Pak Saroli. Betul. Iya, baik. Saya jawab ya, Wia. Iya, Ya, jadi pertama itu saya minta peneguhan daripada Tuhan dulu. Ya, peneguhan ya. peneguhan daripada Tuhan. Ya, saya minta Tuhan, saya ngambil hubungan dengan Tuhan dulu. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya mau mengampuni ini orang. Itu yang pertama. Saya mau mengampuni ini orang, walaupun dia jahat sekalipun sama saya mau mengampuni dia. Itu yang pertama. Ya. Nah, ketika saya ketemu dengan dia, saya tidak pernah buang muka. Kadang-kadang orang biasanya buang muka, tidak mau menatap, tidak mau melihat. Malah saya mau salaman dengan dia. Saya langsung tatap matanya. Saya tanya sama dia, bagaimana kabarmu? Sudah, saya bangun. Udah setelah itu udah selesai. Akhirnya saya tidak mau jauh dari dia. Saya mau dekat dengan dia. Artinya saya membangun komunikasi dengan dia. Saya harus bangun komunikasi. Walaupun dia tadi sakit hati betul dengan saya, atau hati saya juga menyakiti hati saya dengan perasaan saya benar-benar saya mau dekat dengan dia. Saya nggak mau jauh. Dan saya tetap tatap mukanya. Akhirnya orang yang tadinya sakit hati, dendam dengan saya, malah jatuhnya enjoy kami, bisa ketawa. Ya, jadi akhirnya sudah nggak ada lagi sakit hati, nggak ada dendam lagi. Ya, tidak ada lagi dendam, karena kami sudah fellowship sama-sama. Kami sudah sehelo di dalam pelayanan. Ya, begitu juga saya melakukan di tetangga, di sekitar lingkungan saya. Kalau misalnya mungkin ada salah saya terhadap ini orang, tetangga saya, mungkin dia ada salah dengan saya, dia salah saya datang. Saya nggak mau dendam dengan dia, artinya kita benar-benar, ini loh saya anak Tuhan, ini loh saya adalah yang menyembah Tuhan, saya mau nyatakan hidup saya, bagaimana saya hidup di sekitar saya. Di mana saya berada untuk setiap keluarga saya dalam doa pujian di rumah saya, sama sekali tidak pernah ditolak oleh siapapun. Amin. Ya, baik di lingkungan
baik di orang-orang di sekitar saya yang tadinya tidak senang, mereka menerima kami di dalam pelayanan keluarga. Itu yang harus aku bawa di hadapan mereka. Jadi kita benar-benar, saya tidak mau menyimpan dendam sakit hati apapun. Karena Tuhan sudah mengampuni saya kok. Kenapa saya nggak bisa mengampuni dia? Kenapa saya nggak bisa mengampuni yang lain? Makanya Tuhanlah mungkin melihat dengan hati saya benar-benar tulus melakukan, akhirnya Tuhan memakai saya untuk melayani di mana-mana. Itu, Bu. Iya, iya. Oke. Ya. Sudah semua, Bu? Kita? Iya. Ya, Yang oke. kedua tadi apa ya? Saya lupa tuh Pak itu. Yang kedua, itu pertanyaan saya yang kedua. Itu orang-orang Kristen yang tidak melakukan Di dalam pelayanan ya. tiba-tiba Iya. ya orang Kristen tapi tidak menunjukkan Kristusnya lah. Ya. 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 Jadi Bu, saya sudah sampaikan tadi, saya selamat dengan dia. Saya biasa salaman nggak pernah cepat saya tarik tangan saya langsung salaman dengan lama di tangan dia. Saya lama. Kan dia bingung. Oke. Bingung dong dia. Dia bingung ini kok lama gitu kan. Padahal dalam hatinya saya musuhan dengan dia. Dia musuhan dengan saya. Saya lama. Akhirnya nanti saya tepok itu tangannya sebelah kiri atau sebelah kanan saya tepok. Ya, akhirnya kita nggak jauh-jauh dekat-dekatan. Akhirnya kita ngobrol dengan biasa. Sudah hilanglah sakit hati. Hilanglah. Ya. Itu dia yang saya lakukan. Amin. Jadi intinya ya merendahkan diri kan, merendahkan diri ya supaya dia bisa masuk ya, relasinya bisa masuk. Ya. Ya, oke, alright. Ini ada Pak. Pak Saud ya, Pak Saud ya. Pak Saud ya. Selamat siang Pak Saud. Selamat malam Pak Saud. Ya silakan. Salam Pak Saroli. Buka kameranya. Luar biasa. Ya, bisa buka kameranya Pak supaya bisa dikenal sama Pak Saroli. Silakan. Kalau mau bertanya. Iya Pak Saroli luar biasa. Boleh buka kamera Pak? Malam Pak, malam. Ya nggak apa-apa. Buka kamera boleh nggak? Boleh, tapi ya ini Pak agak malaman. Nggak apa-apa Pak. Ini lihat ini mana Pak Saud ini? Pak Saud Napitupulu. Kalau namanya Pak Saud Napitupulu pasti bukan orang Madura lah, ya kan? Ya nggak? Pasti bukan orang Bali. lagi gelap. Ini Pak. Gelap ini. Gelap lagi. Ini di mana? Di Gua Hira kan? Di Gua Hira. Pak Saroli bagus tuh firmannya, kesaksiannya. Hanya saya mau komentar sama Pak Andre nih. Dulu ada teman saya di Sumatera. Wajahnya mirip kayak Pak Andre nih, camat di Sumatera. Masukku gini Pak Andre, bukan bertanya sama Pak Saroli. Ini mau tujukan sama Pak Andre. Oke. Bagaimana kalau Pak Andre mencalonkan camat atau bupati atau wali kota di daerah Bapak? Supaya jangan tabu orang-orang Kristen menjadi pemimpin daerah loh. Iya. Oke. Ini perlu dipikirkan. Kenapa? Oke ya, gitu kan? Karena orang-orang Kristen jangan tabu menjadi pemimpin daerah. Jadi Pak Andre kalau boleh tahun depan masuk jadi kalau paling sedikit bupati wali kota, jangan gubernur dulu. Amin. Setuju kan Pak? Saroli setuju kan? Ya, kata-kata profetik ini ya. Saya dari seorang California. Saya aminkan. Iya enggak? Saya aminkan. Oke, boleh. Ada yang bertanyakan ke Pak Saroli, Pak Saud? Saya mendengar kesaksian Pak Saroli ini, ya teruslah Pak,
terus melayani Tuhan. Pertanyaan saya, karena melayani Tuhan ini perlu juga mengisi amunisi, Pak. Yes. Bukan hanya tangan kosong, Pak. Kita mengisi amunisi dengan kata arti, kalau Tuhan suruh ke kiri, kita harus ikut kiri, ikut persenjataannya. Amunisi, kepercayaan, iman. Karena semua kita tahu hamba-hamba Tuhan penuh dengan bukan gampang perjalanannya, tetapi kalau diserahkan, iya kan Pak, kalau diserahkan nama Tuhan Yesus, isi dengan amunisi ada-ada aja Pak pencobaan. Dari keuangan, dari sejenis segala macam, isi amunisi Pak. Terima kasih Pak Saroleh. Iya Pak Saud, betul. Mantap. Mungkin saya sedikit bisa Amunisi. jawab. Ya. Ya, silakan. Mengenai amunisi, kita punya Tuhan yang kaya raya. Ya. Punya Tuhan yang kaya raya, itu yang saya imanin sampai saat ini. Amin. Jadi makanya saya memang orangnya sampai saat ini saya menghadapi sakit. Ya mungkin itu adalah ujian. Ketika saya melayani orang, mereka mengalami mujizat dari Tuhan. Iman saya bagaimana, sejauh mana iman saya? Apakah masih setia kepada Tuhan atau tidak? Itu masih setia enggak saya kepada Tuhan? Saya bilang sama Tuhan, ketika Tuhan tidak menyembuhkan saya, tetap setia saya sampai Tuhan, sampai mati pun bersama dengan Tuhan, saya sudah siap. Jadi Jadi keraguan-raguan tidak ada ke saya. Jadi saya bilang sama anak saya, kalian kalau benar-benar kerja dan jujur kepada siapapun. Tapi puji Tuhan, anak-anak saya semua dipakai untuk melayani Tuhan sampai saat ini, dan kerjaan mereka cukup luar biasa. Walaupun beban saya sampai saat ini masih ada satu anak saya yang masih sekolah, tetapi puji Tuhan semua sudah sediakan tepat pada waktunya, apapun yang Tuhan izinkan untuk dia pakai saya untuk melayaninya Tuhan. Ada aja berkat Pak, tanpa pernah saya minta, tanpa pernah saya harus memohon, ada aja berkat yang datang Pak. Ada aja berkat, pokoknya ini Pak Saroli, ini ada berkat sedikit, oh ya terima kasih, ada berkat sedikit, terima kasih. Itu yang Tuhan luar biasa. Tanpa saya tahu dari manapun, Tuhan pasti mempersiapkan itu bagi saya. Makanya saya maaf kata kalau hamba-hamba Tuhan itu hanya melihat bagaimana di luar sana. Tetapi saya melihat hati saya sendiri bagaimana saya harus dipakai Tuhan, dengan Tuhan sesungguhnya untuk pakai saya dengan kerelaan hati, saya harus melakukan itu dengan setia kepadanya. Itu aja Pak. Ya, oke. Wow, menarik sekali. Oke, pertanyaan terakhir dari saya karena waktunya nggak banyak. Ya, baik. Pak Saroli, saya lihat kelihatannya Pak Saroli mengikut Tuhan ini kelihatannya jalannya mulus nih ya, jalan tol. Ya toh, kelihatannya. Tapi saya mau tanya, tolong dijawab secara jujur ya. Pernahkah Pak Saroli mengalami momen ya, di mana rasanya Tuhan itu seperti nggak ada, karena rasanya Tuhan tuh nggak denger doa saya. Dengar Tuhan memang gimana ya? Rasanya saya sudah melakukan kehendak Tuhan, rasanya Tuhan itu jauh. Mungkin bukan kemarin ini, mungkin waktu dulu ya. Pernah nggak merasakan momen rasanya Tuhan itu jauh gitu? Doa-doa saya tuh nggak nyampe, sepertinya nyangkut di atap genteng tembaga, katakanlah gitu. Pernah nggak mengalami momen seperti itu? Bisa cerita? Ya. Ya, pernah Pak. Itu pernah saya alami, itu waktu masih posisi sekuler Pak saya. Oh, justru banyak duit ya? Di sekuler Pak. Saya mengalami itu. Oke. Saya Apa yang mengalami, terjadi? Apa yang terjadi? selalu
selalu ditahan oleh pemimpin yang di atas saya. Oke. Ya, Ya, saya tahu. pemimpin di atas saya, ya biar nggak naik jabatan dan Ya, segala macam. dijegal ya. Ya, Dijegal semua sayanya. oke. Jadi akhirnya saya berdoa, Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu semua, saya bisa menembus ini semua. Puji Tuhan, semua bisa berjalan dengan baik. Dan yang berikutnya memang saya di tahun 2000 kemarin, ini Ya. di tahun 2000 kemarin, karena itu waktunya COVID. Oke. Nah, itu waktunya COVID, tidak ada lagi yang diharapkan di mana-mana. Tidak ada yang harus kita harapkan. Saya berdoa kepada Tuhan, kami dihadapkan dengan COVID yang sampai saat ini, saya minta Tuhan memberkati kami, caranya Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan untuk kami kerjakan, itu kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Tetapi pada saat itu, puji Tuhan, bukan kami menjadi miskin, malah bertambah-tambah berkat daripada Tuhan. Amin. Ya. Ya, berkat daripada Tuhan itu yang luar biasa, Tuhan tuntun kami. Dan walaupun ya secara pribadi saya tidak mampu lagi. Tetapi ketika Tuhan memberkati dengan caranya, dia membuka jualan dan berbagai macam melalui istri saya, puji Tuhan, bukan makin hari turun, tetapi makin hari naik. Orang lain merasa banyak masalah, banyak yang mereka hadapi, kebutuhan-kebutuhan mereka. Pada saat itu kami mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Itu yang kami hadapi pada saat itu. Oke. Luar biasa. Keren ya. Pengalaman dari Pak Saroli. Kelihatannya masih banyak ini. Mungkin saya akan berikan sesi kedua nanti next. Mungkin setelah pulang dari Nias, Pak. Ya, baik Pak. Kelihatannya saya perlu iris tipis-tipis. Masih banyak kelihatannya yang perlu saya gali nih. Oke, sebelum kita meninggalkan Zoom ini, bolehkah Pak Saroli sampaikan pesan moral apa terhadap pengalaman rohani Pak Saroli ya, mengalami Kristus secara pribadi kepada teman-teman yang di Zoom ini maupun di Facebook dan Instagram, YouTube ini sudah mulai banyak ini. Kelihatan sudah mulai banyak di YouTube-nya nih. Saya nggak tahu ini siapa. Tahu-tahu muncul aja ada 79 orang. Siapa? Begitu lihat Harefa ini, wah Harefa ini dia pikir ini ada Diaspora TV kan, ada Harefa juga ya? Ada. Nah, ada Harefa juga, mungkin dia pikir ini Andre masuk Diaspora TV kan? Nah, Harefa lain pula ini. Ya, saya pernah di Diaspora TV karena saya tahu itu. Ya. Di Pak Martin, Pendeta Martin. Ya betul, Harefa. Oke, bisa sampaikan pesan moral apa Pak terhadap pengalaman rohani Pak Saroli ya, mengalami pesan saya buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, yang saya ambil kesimpulannya, pertama kita taat. Yang kedua adalah setia. Yes. Apapun yang kita hadapi, tetap kita setia kepada Tuhan dan tetap taat kepada Tuhan. Itu jangan pernah ada keraguan dan tidak pernah ada kebimbangan. Apapun yang kita hadapi, kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu Pak, demikian. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kalau saya boleh bikin closing statement ya terhadap kesaksian dari Pak Saroli ya. Kalau saya closing statement dan saya peres lah. Artinya apa? Pak Saroli banyak juga tantangan. Di antaranya waktu di dunia sekuler kan. Nah, di dunia ini pasti juga yang Kristen juga pasti tantangan. Tapi saya perhatikan. Contohnya kalau bersalaman dengan orang yang membenci kita, yang membenci dia, ya meskipun dia orang kenal Tuhan, orang percaya juga, tahan caranya lama-lama dikit supaya terjadi kontak ya, in contact ya, heart to heart ya, eyes to eyes, bener nggak? Nah, poinnya apa?
Betul. Nah, jadi teruslah berbuat baik. Walaupun Pak Saroli mungkin dijahati, difitnah, diomongin di belakangnya. Betul. Ya tetaplah, teruslah berbuat baik. Saya perhatikan ini. Kalau saya pers ini, jika Anda berbuat baik dan ternyata Betul. mereka memperlakukan Pak Saroli seolah-olah ya tidak menghargai kebaikan Pak Saroli, jangan pernah menyesal. Karena kebaikan Anda adalah cerminan dirimu. Ya, dan bukan mereka. Ya enggak? Anda justru mendapatkan pelajaran berharga bahwa tidak semua orang tahu cara menghargai dan tahu cara berterima kasih. Itu yang terjadi. Benar? Nah, perhatikan saya ke depan ya, perhatikan saya. Betul, Pak. Dengar baik-baik. Continue to do good because the value of your goodness does not depend on or receive recognition from others. Apa artinya? Teruslah berbuat baik karena nilai-nilai Amin. kebaikanmu tidak bergantung atau tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Karena kita berkomunikasi, berrelasi dengan dunia, dengan Tuhan. Ya enggak? Makanya enggak pernah gagal. Rencana Tuhan pernah gagal? Enggak pernah. Ayub 42 ayat 2. Ya enggak? Itu Betul. firman Tuhan. Betul. Nanti baca pelan-pelan teman-teman. Ya catat saja sekarang. Ayub 42 ayat 2. Rencanamu tidak pernah gagal. Betul. Itu yang kita harus imani dan kita hidupi. Kita hidupi dan kita perkatakan, kita deklarasikan. Ingat, Indonesia merdeka dengan deklarasi, bukan bisik-bisik kan. Dideklarasikan pakai corong RRI besar-besar. Deklarasi, perkatakan firman Tuhan itu perkatakan. Jangan takut. Orang bilang, sok kali nih Pak Saroli. Enggak peduli, jangan peduli apa kata orang. Peduli Betul. apa kata Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Pak Karel. Mungkin ada pesan terakhir untuk dari Pak Karel mungkin. Silakan. Ya, terima kasih Pak Saroli untuk Sama-sama Pak Karel. ya kesaksian siang hari ini. Satu hal yang saya mau bilang untuk kita semua, ini mohon maaf Pak Saroli, ya. Baik, Tidak Pak. tiba-tiba saja Pak Saroli jadi seperti ini. Ya, ada permulaannya itu. Nah, permulaannya ini orang yang paling sulit. Tadi kalau saya Betul, Pak. dengar Betul. Pak Saroli bilang, Betul. ya Pak Saroli bilang tengah malam bangun berdoa. Orang lagi tidur enak suruh bangun berdoa, masa mau orang ya kan gitu. Betul, Pak. Betul. Betul. Ya, jadi Betul. sebelum kita sampai pada sesuatu yang Tuhan inginkan, itu ada sesuatu yang harus kita buat, ada langkah ya, ada Bayar. langkah awal yang harus kita buat. Nah, langkah berikutnya itu urusan Tuhan, bukan urusan kita ya kan gitu. Amin. Betul, Pak. Ya, Betul. saya percaya Pak, kalau Pak Saroli bilang tadi, Tuhan saya mau ini mau apa? Ya, kalau cuma bilang aja, Tuhan saya ini mau apa? Bangun tengah malam tidak mau, gimana bisa itu? Jadi ada sesuatu yang harus dibuat. Langkah awal itu yang menentukan langkah berikutnya, itu Tuhan. Oke, terima kasih Pak Saroli. Ya, Sama-sama Pak Karel. ya. Amin. Oke, Ya. kita lanjut Pak Andre. Lanjut. Ya, Oke, lanjut. Pak Oke, Saroli ya. kalau nggak ada kesibukan bisa ikut terus. Kalau ada kesibukan boleh live. Boleh. Saya ada pelayanan, mohon maaf ya Pak. Oh Saya ya ada nggak pelayanan. apa-apa. Terima kasih Pak Saroli atas waktunya. Nanti saya Ya. akan jadwalkan sesi 2. Sesi Baik. 2. Oke. Saya belum Baik, sempat baik. isi. Terima kasih. Belum isi. Shalom. Sampai ketemu lagi nanti di Ya, Zoom. Tuhan berkati Pak Saroli. Tuhan berkati ya Pak. Ya.